Selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, Bapak Ibu, anak-anakku yang sepengharapan. Mari kita kembali datang menyembah di hadapan Tuhan sebagai tanda syukur kita untuk kasih dan pemeliharaan yang Tuhan sudah nyatakan sepanjang hari yang kita lewati bersama. Dan kita berharap Tuhan akan menolong kita untuk melewati malam ini, dan kita dimungkinkan untuk menyambut hari esok dengan penuh selamat, dan kita mempersiapkan diri dalam penyembahan ibadah bersama. Karena itu saya jemput kita untuk bangkit berdiri, dan kita angkat satu pujian, indahnya saat yang teduh. Berdiri. Indahnya saat yang teduh menghadap pertolongan kepada kita dalam jam ibadah ini. Itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita angkat satu pujian, kita nyanyikan 2 kali, zaman sekarang berjagalah. Sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
kami rindu mendengarkan suara-Mu. Karena itu curahkanlah Roh-Mu atas kami. Kuasailah hati kami, kuasailah pikiran kami. Sehingga ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu, kami dimungkinkan untuk memahami dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada malam ini di bawah sorotan tema memilih kutuk atau memilih berkat. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan rupa-rupa pilihan. Saat kita bangun, kita sudah diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita langsung bangun dan terus mandi, ataukah bangun dan berdoa, lalu melakukan ini dan itu? Semua bergantung dari pribadi masing-masing. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan pun demikian dalam hal kutuk dan berkat. Sangat indah Yeremia mau membahasakan tentang pilihan yang baik dan yang tidak baik. Pilihan hidup untuk diberkati, ataukah justru pilihan yang salah membawa kepada laknat. Konteks dari bacaan kita saat ini, saudara-saudara, adalah kondisi umat yang sedang diperhadapkan oleh kekuatan besar tentara Mesir, tentara Babel, tentara Babel. Dan pada waktu itu kekuatan Mesir sangat berpengaruh. Sehingga saudara-saudara, di tengah-tengah situasi demikian, maka umat Israel diperhadapkan pada pilihan. Apakah mereka tetap bergantung kepada Tuhan dalam rangka menghadapi kekuatan atau ancaman musuh? Ataukah justru mereka mengandalkan kekuatan mereka dan mengandalkan kekuatan manusia, dalam hal ini kekuatan Mesir? Nah, ini adalah konteks yang dihadapi oleh
bangsa Israel. Dan secara terbuka Yeremia mengungkapkan konsekuensi dari masing-masing pilihan. Ia memulai dengan pilihan yang salah. Ia mengatakan 3 hal di mana hidup seseorang akan berada pada laknat Tuhan atau kutuk Tuhan. Yakni pertama, mengandalkan manusia. Tidak salah saudara-saudara, jikalau kita mempunyai sahabat dan terus memberi perhatian kepada kita, terlebih ketika kita sedang ada di dalam kondisi yang terpuruk. Tidak salah jikalau ia mengulurkan tangan dan menolong kita. Tetapi yang menjadi salah dalam perkara ini, ketika kita merampas hak Tuhan yang seharusnya dialah yang kita puji, dialah yang kita agungkan, dialah yang kita percaya telah mengirim seseorang untuk menolong saya, tetapi telah membuat orang yang menolong kita sebagai Tuhan menggantikan Tuhan yang kita sembah. Ini hal yang pertama, di mana seseorang dijadikan andalan dan menggeser keyakinan bahwa Tuhanlah yang telah mengutus seseorang kepada kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Bisa jadi saudara-saudara, dalam hidup ini kita masih mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan hikmat kita, mengandalkan kepandaian kita. Kita merasa masih mampu untuk menghadapi segala persoalan, segala masalah, dan karena itu kita tidak butuh pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, karena hati kita sudah terikat kepada manusia dan terpaut pada kekuatan diri sendiri, maka Tuhan disingkirkan. Yang ketiga, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Konsekuensi dari sikap seperti ini, saudara-saudara, digambarkan seperti semak bulus di padang gurun. Apa yang bisa diharapkan di padang gurun? Gambaran padang gurun, saudara-saudara, adalah gambaran kematian, gambaran ketiadaan harapan. Orang yang mengandalkan sesamanya manusia, lalu menggeser Tuhan dari kehidupannya. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, lalu menggeser Tuhan dari kehidupannya. Orang yang tidak mau lagi tahu urusannya dengan Tuhan, maka mereka sesungguhnya seperti lemak bulus yang tidak memiliki harapan untuk menikmati kehidupan dan bahagia. Sehingga saudara-saudara, langkah mereka akan menuju kepada kematian. Dan mereka tidak akan merasakan hari-hari penuh dengan kebahagiaan. Berbeda ketika kita membaca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Orang yang sadar bahwa kekuatan dirinya terbatas, orang yang sadar bahwa manusia sekalipun mampu memberi pertolongan kepadanya, tetapi pertolongan dari manusia juga terbatas. Lalu karena pemahaman seperti itu, ia melihat ke atas. Ia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ia meletakkan seluruh kehidupannya hanya di dalam Tuhan. Maka mereka digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, yang akarnya merambat sehingga pohon itu tetap tumbuh subur dan tidak pernah merasakan musim kering. Sebab apa? Suplai air cukup baginya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Allah adalah air kehidupan yang akan memungkinkan setiap orang untuk mengalami pertumbuhan yang baik dan benar.
Sehingga saudara-saudara, setiap orang yang ditanam di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah merasakan datangnya musim kering dan tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Dua kenyataan ini diperhadapkan kepada umat. Umatlah yang memilih mana yang menurut mereka baik, silakan. Dan mana yang menurut mereka tidak baik, silakan tolak. Tetapi konsekuensi dari setiap pilihan itu sangat jelas. Memilih kutuk berarti mati, memilih berkat berarti hidup. Sekarang saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan kenyataan yang sangat mengerikan. Adakah kita mau menggantungkan harap kita kepada manusia, menggantungkan harap kita kepada diri kita sendiri, ataukah justru kita menggantungkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan? Pilihan itu ada pada diri saudara dan saya. Tetapi saya mau menegaskan kepada saudara sekalian bahwa memilih Tuhan yang pasti adalah kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengar malam ini. Ada sebuah pilihan yang diperhadapkan kepada kami ketika kami menghadapi masalah. Kami mengakui bahwa ada kecenderungan kami mengandalkan kekuatan kami. Ada kecenderungan kami mengandalkan segala sesuatu yang melekat pada diri kami. Entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu kekuasaan. Ada kecenderungan dalam diri kami untuk mengandalkan manusia. Lalu kami menyingkirkan Tuhan dari kehidupan. Dan firman-Mu mengatakan bahwa terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya. Terkutuklah orang-orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Betapa ngeri ya Tuhan keadaan dan kenyataan seperti itu. Tetapi ada satu hal yang indah. Jadi ketika kami menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, namun kami terus mempertaruhkan hidup kami hanya di dalam kuasa-Mu, maka kami digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya terus merambat ke tepi-tepi batang air, yang tidak takut akan datangnya musim kering, dan yang tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Engkaulah sumber air kehidupan. Ketika hidup kami tertanam di dalam Tuhan, maka hidup kami akan terus mengalami pertumbuhan, akan segar dan akan berbuah. Ya Roh Kudus, tanamkanlah firman-Mu di hati kami, sehingga di tengah-tengah kekalutan yang terjadi dalam dunia ini, kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan ada dalam hidup kami, dan kami ada di dalam Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, sekiranya selama ini hati kami menjauh daripada-Mu, dan kami masih mengandalkan kekuatan kami dan kekuatan manusia. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu yang boleh bersukacita karena firman-Mu disampaikan pada malam hari ini. Biarlah kuasa dan kasih-Mu akan terus dinyatakan melingkupi hidup mereka. Dan ketika mereka bersandar hanya kepada-Mu saja,
walau sulit jalan yang harus mereka tempuh, maka Tuhanlah yang akan menjadi jaminan yang pasti, sehingga semua perkara dapat dijalani dan Tuhan memberi kemenangan. Betapa banyak anak-anak Tuhan yang sedang bergumul, baik itu karena kelemahan tubuh, karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, bahkan karena pemutusan hubungan kerja. Kami berdoa ya Tuhan, kuatkan mereka. Kami berdoa untuk kekasih kami yang memohon kiranya didoakan di hadapan-Mu, yakni saudara kekasih Ita Paseru bersama dengan adik kekasih yang telah dirumahkan, dan masih banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan mata pencarian. Kami tak pungkiri ada ketakutan, kekhawatiran untuk menghadapi masa depan. Tetapi firman-Mu memberi kuat bagi mereka semua, supaya mereka terus mengandalkan Tuhan untuk melangkah. Sebab Tuhan sendiri yang akan memberi jawab dari setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Buka jalan ya Bapa kepada mereka, agar mereka tidak kehilangan harapan untuk masa depannya. Pun demikian kami berdoa untuk mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Secara khusus keluarga dari almarhum Bapak Yohanes Doming Lante, di mana kekasih kami pada malam kemarin Tuhan telah panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak cucu dan keluarga yang akan berangkat ke Tanah Toraja. Tuhan sertai dan tolong mereka sepanjang perjalanan dan tibakan dengan selamat. Hiburkan mereka Bapa, bangkitkan semangat hidup baru agar mereka tidak kehilangan harapan dan masa depannya. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu, kekasih-kekasih kami, orang tua kami yang boleh bersukacita karena pertambahan usia. Secara khusus yang telah dimohonkan untuk didoakan Bapak Salebayu Palinggi yang hari ini boleh berulang tahun bersama dengan Mama Owen 2 hari kemarin, dan beberapa anak-anak Tuhan yang lain yang berulang tahun. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan masih izinkan. Lanjutkan kasih dan pemeliharaan-Mu untuk perjalanan ke depan. Biarlah Tuhan menjadi perlindungan mereka dan perisai hidup mereka, sehingga di tengah-tengah mara dan bahaya yang sedang melanda dunia ini, kami tetap percaya bersama Tuhan ada bersama dengan kami. Ya Bapa, sertai seluruh orang tua kami, opa dan oma. Biarlah mereka tetap merasakan damai menjalani hidup karunia Tuhan. Seluruh anak cucu kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Terlebih khusus keluarga hamba-Mu, Tuhan berkati kehidupan kami bersama. Pagari kami Tuhan dengan malaikat-Mu, supaya kami terus ada di hadapan-Mu untuk setia melayani umat-Mu, sehingga kebersamaan kami di sini akan menjadi sukacita seluruh sidang jemaat Tuhan. Beri kuat dan sehat kepada kami selaku orang tua, baik hamba-Mu maupun istri hamba-Mu, agar kami tetap diberi kuat untuk mengangkat tanggung jawab, terlebih di dalam mengarahkan kehidupan anak-anak. Berkati anak-anak-Mu, Ade, Diel, Happy,
Ita dan Geri yang ada di sini, sertai kami semua Tuhan. Biarlah dalam perlindungan-Mu kami tetap merasa aman. Lindungi kami malam ini, persiapkan kami untuk hari esok, terlebih di dalam melayani umat-Mu, sehingga ibadah hari esok menjadi sukacita bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Jaga lindungi kami ya Tuhan untuk hari-hari ke depan. Selamatkan bumi kami, selamatkan negeri kami, karuniakan hikmat kepada pemerintah kami, selamatkan para medis, selamatkan para relawan, selamatkan para anggota TNI dan Polri yang selalu setia untuk tetap ada di garis terdepan memerangi virus corona. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami. Kami sampaikan hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Tuhan Muhalis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri menanti berkat dari Tuhan. Kita menyanyikan Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Kita terus berharap topangan Tuhan di tengah-tengah mara dan bahaya. Kita yakin percaya Tuhan menolong kita. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetaplah letakkan seluruh harapmu kepada Dia. Yakinlah bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Tangannya akan menopang dan menyelamatkan kita. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.